Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan pada hari ini? Semoga semua rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum pidana internasional dengan submateri sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar proses pembelajaran pada hari ini berlangsung dengan lancar dan dapat kita terima dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa ini. Berdoa selesai. Untuk perihal absensi, rekan-rekan semua dapat menuliskan nama dan NPM rekan-rekan di kolom komentar di bawah video ini. Dan proses presensi atau absensi ini hanya berlaku 1 jam setelah video ini diupload. Dan apabila terdapat rekan-rekan yang tidak mengisi presensi atau tidak menuliskan nama dan NPM-nya di kolom komentar, maka tidak dianggap hadir dalam proses pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini tentunya memiliki tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa sekalian mengetahui bagaimana sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan mengetahui hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional itu sendiri. Adapun indikator pencapaian yang harus dicapai oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian adalah yang pertama, mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum pidana internasional. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Baik, sekarang kita mulai proses pembelajaran kita dari submateri yang pertama, yakni sejarah dan perkembangan hukum pidana internasional. Hampir selama rentang tahun 1945 hingga tahun 2020 atau kurang lebih 75 tahun lamanya, hukum pidana internasional mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, terutama sejak diselenggarakannya Mahkamah Militer Nuremberg atau International Military Tribunal dan Mahkamah Militer Tokyo atau Tokyo Trial. Salah satu tonggak sejarah berkembangnya hukum pidana internasional adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court yang didasarkan pada Statuta Roma atau Rome of Statute pada tahun 1998 yang merupakan konstitusi atau undang-undang dasar atas pembentukan dari ICC itu sendiri. International Criminal Court merupakan organ peradilan pidana internasional yang dibentuk secara permanen untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana secara internasional terhadap kasus-kasus internasional yang dapat dilakukan secara lebih efektif lagi, termasuk dalamnya berfungsi untuk fungsi penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku-pelaku kejahatan internasional. International Criminal Court sendiri telah menyiapkan aturan-aturan secara prosedural maupun substansial yang dapat diterapkan atau ditegakkan terhadap kasus-kasus kejahatan internasional secara real. International Criminal Court sendiri juga telah mengatur batasan substansi kewenangan terkait materi kejahatan internasional yang berada di bawah yurisdiksinya. Yurisdiksi material ICC terdiri dari 4 macam bentuk kejahatan internasional. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, kejahatan perang, dan yang keempat, kejahatan agresi. Myanmar may have used disproportionate force against Rohingya Muslims, but there is no proof of genocidal intent. That is the defense of the country. We start with the United Nations at The Hague and the International Court of Justice. Myanmar's leader Aung San Suu Kyi will defend her country against charges of genocide brought by the African state of the Gambia.
Dan perkembangan hukum pidana internasional semakin pesat terutama pada era pasca Perang Dunia Kedua dan didukung juga oleh proses peradilan Nuremberg yang mengadili para perwira militer Jerman dan diikuti oleh proses peradilan Tokyo pada tahun 1948 yang mengadili para perwira militer Jepang. Proses peradilan Nuremberg yang telah menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap para perwira Jerman telah diakui dalam sebuah resolusi PBB tertanggal 11 Desember 1946 sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip hukum internasional. Pengakuan berbentuk resolusi ini menghindari atau membuang keraguan penilaian dari sebagian pakar hukum internasional akan keabsahan dari proses peradilan Nuremberg di kemudian hari. Proses hukum peradilan Nuremberg dan peradilan Tokyo merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan hukum pidana nasional dan hukum internasional sebagai embrio dari hukum pidana internasional. Dari sisi hukum internasional, yaitu mengakui individu sebagai subjek hukum internasional selain negara. Sedangkan pada hukum pidana nasional, yakni dikesampingkannya beberapa asas-asas hukum yang tadinya dianut oleh hukum pidana nasional, khususnya pada kejahatan perang. Di antaranya, asas legalitas. Yang kedua, asas undang-undang tidak berlaku surut. Yang ketiga, perintah atasan. Dengan sejumlah asas yang berlaku dalam hukum pidana nasional menunjukkan bahwa terdapat hal-hal tertentu yang dapat dibatasi dalam praktik hukum internasional. Berikutnya yang mendorong pertumbuhan hukum pidana internasional yaitu perkembangan lalu lintas masyarakat nasional maupun internasional pasca Perang Dunia Kedua, terutama pada era pertengahan abad ke-20. Ini telah menimbulkan masalah dan berbagai dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat nasional maupun internasional. Seperti salah satunya timbul kejahatan lintas batas teritorial yang hingga kini sedang menjadi musuh besar masyarakat nasional maupun internasional. Permasalahan lintas batas teritorial khususnya dalam hal tindak pidana mendorong atau menunjang dibutuhkannya hukum pidana internasional itu sendiri, yang mana hukum ini nanti akan mengakomodir setiap perbuatan pidana yang dilakukan dalam skala internasional. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni mengenai hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Mengenai hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional, tentunya akan saya paparkan dalam beberapa poin-poin agar dapat menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara kedua subdisiplin tersebut. Yang pertama, hukum pidana internasional sebagai subdisiplin memiliki dua sumber hukum. Yang pertama berasal dari hukum pidana nasional. Yang kedua, hubungan mengenai hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional ini merupakan salah satu perwujudan nyata dari interaksi hukum nasional dan hukum internasional, sehingga tentunya ada substitusi ilmu hukum nasional dan hukum internasional itu sendiri. Kedua sumber hukum tersebut merupakan hal yang harus saling mengisi dan saling melengkapi untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan secara nasional maupun internasional. Sehingga di sini kita dapat melihat bagaimana hubungan erat antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional itu sendiri. Yang ketiga, pembahasan aspek hukum pidana nasional dan hukum internasional dalam kajian hukum pidana internasional sendiri merupakan suatu pijakan bagi analisis kritis dalam setiap konsepsi maupun karakteristik dari suatu tindak pidana internasional. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan materi hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat diterima dengan baik oleh rekan-rekan semua. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan selamat pagi.